Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Septian Dwi Ramadan, NPM 2411031119. Saya Fikri Rafidi Islami dengan NPM 241110310094. Saya Sangga Pandia Rahman dengan NPM 24510310003. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait dengan aspek organisasi bisnis yang meliputi yang pertama ada goals atau tujuan, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada kepemilikan, yang keempat ada budaya organisasi dan perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu goals atau tujuan. Goals adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut. Argumen yang berkembang saat ini mengatakan bahwa perusahaan harus memiliki tujuan superordinat, yaitu memaksimalkan laba. Namun, Hendy pada tahun 1993 melihat bahwa laba sebagai produk sampingan dari tujuan lain, seperti bertahan hidup, perluasan pasar, dan peningkatan reputasi. Kemudian ada Maris pada tahun 1964 berpendapat bahwa melihat laba kurang penting daripada pertumbuhan. Kenyataannya adalah bahwa tujuan bervariasi dari waktu ke waktu dan dapat bervariasi sebagai produk dan perbedaan budaya. Baik, next. Kemudian Sayer dan Marx pada karyanya yang berjudul Teori Perilaku Perusahaan pada tahun 1963. Mereka melihat organisasi dalam hal individu dan kelompok yang bersatu untuk mengejar kepentingan bersama sebagai koalisi. Koalisi terbentuk melalui proses pengaruh, negosiasi, dan tawar-menawar antara kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan sendiri muncul karena kompleksitas tugas organisasi dan lingkungannya yang membutuhkan tingkat spesialisasi internal tertentu yang menangani masalah tertentu, seperti pengembangan produk dan badan eksternal seperti bank. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu struktur yang akan dijelaskan oleh Vicky. Oke, materi kedua itu ada struktur. Struktur adalah sistem ekonomi yang sedang berlangsung di tengah masyarakat yang menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat dari sisi menghasilkan produksi. Nah, struktur ini itu berkaitan dengan pengorganisasian kerja berdasarkan peran, pengelompokan peran-peran untuk membentuk tim atau departemen, terus alokasi jumlah kekuasaan dan wewenang yang berbeda kepada berbagai peran, dan deskripsi pekerjaan, mekanisme koordinasi dan kontrol, dan sistem informasi manajemen. Maaf. Nah, terus ada pengaruh-pengaruh dalam struktur. Yang pertama itu ada teknologi. Nah, ada konsep yang dinamakan dengan determinisme teknologi. Mereka itu menganggap bahwa teknologi itu adalah penentu terpenting. Nah, eh, apa sebagian besar karya di bidang ini tuh berasal dari karya John Woodward pada tahun 1965 tentang dampak teknologi pada 100 perusahaan manufaktur di Inggris Tenggara. Ia dan tim penelitiannya itu menemukan bahwa perbedaan dalam manufaktur dari produksi batch kecil hingga produksi massal yang mengakibatkan perbedaan yang sesuai dalam sejumlah faktor. Nah, faktor-faktornya tersebut meliputi ukuran dan bentuk hierarki manajemen, proporsi manajemen terhadap karyawan lain, proporsi tenaga kerja langsung dan tidak langsung, dan jumlah bawahan yang dikendalikan oleh seorang manajer atau yang sering disebut dengan rentang kendali. Nah, yang kedua itu ada ukuran. Peneliti lain itu menemukan bahwa ukuran itu merupakan variabel yang lebih signifikan dalam memengaruhi struktur daripada teknologi. Nah, ini itu merupakan tema khusus dari sekelompok akademisi di Universitas Aston pada tahun 1960-an dan 70-an. Seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan itu, masalah itu tambah muncul dalam hal koordinasi dan kontrol yang seringkali memerlukan perubahan struktural. Misalnya, seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan bisnis berkembang, pemilik usaha kecil itu sering menghadapi tekanan yang semakin meningkat pada waktu dan rentang perhatian mereka.
Mereka itu tidak lagi mampu mempertahankan kontrol yang ketat terhadap operasi dan bertindak sebagai titik fokus bagi pelanggan, serta mengelola administrasi, pembelian, rantai pasokan, manajemen staf, dan pengkajian. Nah, dalam kasus seperti ini tuh beberapa formalisasi dan pendelegasian tidak dapat dihindari dan tahap tercapai ketika usaha kecil mengambil langkah pertama mereka menuju birokratisasi. Nah, yang ketiga ada perubahan lingkungan. Secara umum, organisasi itu perlu beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, fitur penting dari adaptasi tersebut itu adalah struktural. Burns dan Stalker pada tahun 1966 mencatat bahwa perubahan teknologi dan pasar dalam industri elektronik pasca Perang Dunia Kedua paling baik dilayani oleh jenis organisasi yang kurang birokratis dan lebih fleksibel. Struktur organik seperti itu merupakan elemen penting dalam kemampuan perusahaan untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan cepat. Dan perusahaan yang mempertahankan struktur birokrasi atau mekanistik tradisional mereka jauh kurang berhasil. Yang keempat itu ada budaya. Nah, pengaruh budaya pada struktur ini tidak boleh diremehkan. Perusahaan-perusahaan di berbagai negara seringkali mencerminkan penekanan yang berbeda. Misalnya, perusahaan-perusahaan kayak di Amerika Serikat itu cenderung menekankan fungsi hukum, keuangan, dan pemasaran. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang di Jerman itu cenderung menonjolkan operasi. Struktur juga itu dapat mencerminkan budaya organisasi tertentu. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang mendukung keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dapat menyiapkan forum-forum partisipasi untuk memfasilitasi hal seperti ini. Kelompok yang terakhir itu ada kelompok berkepentingan. Preferensi koalisi yang dominan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada struktur, seperti halnya tuntutan pada pemangku kepentingan. Nah, perusahaan-perusahaan yang pemiliknya memegang manajemen itu cenderung sangat tersentralisasi. Di sektor publik, tekanan untuk akuntabilitas seringkali menghasilkan mekanisme kontrol keuangan yang rumit dan prosedurnya itu birokrasi. Di beberapa perusahaan elektronik, tekanan dari bank terhadap pinjaman dapat menyebabkan pengurangan dalam kegiatan pengembangan pada masa resesi dengan dampak yang sesuai pada ukuran fungsi R&D. Nah, dari 5 pengaruh-pengaruh dalam struktur di atas itu, ada 2 poin yang muncul yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, terdapat banyak tumpang tindih antar faktor. Misalnya, perubahan struktural perusahaan seperti DuPont dan IBM itu menghubungkan teknologi, ukuran, dan strategi. Nah, rute struktural yang berbeda yang diambil oleh perusahaan di berbagai negara merupakan fungsi dari perbedaan budaya dan variasi faktor lingkungan. Singkatnya, struktur organisasi itu hanya dapat dijelaskan dengan merujuk pada sejumlah faktor yang terkait. Yang kedua, itu analisis kita mengangkat isu pilihan manajemen dalam menentukan struktur organisasi. Apakah struktur itu merupakan inovasi kreatif untuk menerapkan strategi yang berubah atau merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dari adaptasi terhadap pengaruh yang berlaku. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis struktur. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan jika kita memilih salah satu jenis struktur tersebut. Yang pertama itu ada struktur fungsional. Untuk kelebihannya itu ada spesialisasi, terus logika adat dan praktik, rantai komando yang jelas. Sedangkan kekurangannya itu ada tujuan departemen yang saling bertentangan, nilai-nilai manajemen yang saling bertentangan, dan kurangnya koordinasi. Yang kedua ada struktur multidivisional. Untuk kelebihannya itu ada pengoperasiannya bisnis sebagai pusat keuntungan, dorongan kewirausahaan, terus mengurangi ketergantungan pada manajemen puncak. Sedangkan kekurangannya itu kerjasama dan saling ketergantungan, prosedur akuntansi khususnya transfer pricing, meningkatkan keragaman operasi. Yang ketiga itu ada tim proyek. Untuk kelebihannya, itu ada kemampuan untuk mengatasi lingkungan yang tidak stabil, penggunaan keahlian individu, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah. Sedangkan masalah yang muncul itu adalah duplikasi layanan yang mahal,
terus penjadwalan, dan para peserta itu tidak memiliki rumah yang berfungsi. Yang keempat itu ada struktur matriks. Struktur matriks ini memiliki kelebihan menekankan kekuatan tipe fungsional dan proyek, terus fleksibilitas tenaga kerja, dan kemampuan untuk mentransfer keahlian di tempat yang paling membutuhkannya. Sedangkan kekurangannya itu terdapat pada koordinasi dan kontrol, terus juga berkembang biaknya banyak komite dan rapat, dan terlalu banyaknya bos. Dan hmm, setelah itu ada perusahaan induk. Nah, dari jenis tersebut ada dua tren yang muncul dalam struktur ini, yaitu perampingan dan penundaan dan perusahaan yang fleksibel. Yang pertama itu ada perampingan dan penundaan, adalah dua istilah yang sering kita dengar dalam konteks bisnis. Meskipun terdengar sederhana, kedua istilah ini memiliki implikasi yang cukup luas dan kompleks, terutama ketika berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis. Nah, dalam beberapa kasus, hubungan perampingan dan penundaan itu saling terkait. Misalnya, sebuah perusahaan itu mungkin menunda peluncuran produk baru untuk melakukan perampingan pada proses produksinya. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan produk tersebut dapat diproduksi secara efisien dan berkualitas tinggi. Nah, yang kedua itu ada perusahaan yang fleksibilitas, adalah perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis dengan cepat dan efektif. Nah, fleksibilitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur organisasi, proses kerja, hingga budaya perusahaan. Nah, Atkinson itu mengidentifikasi tiga jenis fleksibilitas. Yang pertama itu ada fleksibilitas numerik, yaitu fleksibilitas yang dicapai melalui kemampuan manajemen untuk membuat perubahan cepat pada jumlah karyawan perusahaan untuk memenuhi perubahan permintaan. Peningkatan pekerjaan paruh waktu, kontrak sementara, dan subkontrak merupakan konsekuensi yang diharapkan dari fleksibilitas jumlah karyawan. Terus yang kedua ada fleksibilitas fungsional. Fleksibilitas fungsional ini tercapai ketika karyawan mampu melakukan berbagai pekerjaan dan dapat berpindah-pindah sesuai kebutuhan di banyak organisasi. Hal ini akan mengakhiri pemisahan antara berbagai pekerjaan dan menghasilkan keterampilan ganda. Dan yang terakhir itu ada fleksibilitas finansial. Fleksibilitas finansial ini diperlukan untuk mencerminkan perubahan dalam penawaran dan permintaan tenaga kerja dan untuk meningkatkan pengoperasian fleksibilitas fungsional dan numerik. Hal ini dapat dicapai melalui penciptaan tingkat upah yang berbeda untuk pekerja penuh waktu dan paruh waktu, memperkenalkan hubungan antara upaya dan penghargaan untuk lebih banyak pekerjaan, dan penggunaan insentif untuk mendorong pekerja agar memiliki banyak keterampilan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu kepemilikan akan dijelaskan oleh Sangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan. Mungkin kawan-kawan dan teman-teman semuanya tidak asing dengan kata kepemilikan dalam lingkup bisnis. Kepemilikan ini sangat penting ternyata. Karena apa? Karena pemilik bisnis ini ingin menentukan tujuan dan cara bisnis tersebut beroperasi itu bagaimana. Terus setelah itu ada jenis-jenis kepemilikan. Di sini ada 4. Yang pertama, pedagang tunggal. Maksudnya apa? Pedagang tunggal itu di katanya aja ada tunggal, berarti individu. Jadi bentuk kepemilikan bisnis di sini di mana satu individu itu memiliki dan nah, tanggung jawab penuh atas keputusan itu tergantung pada satu individu tersebut. Contohnya itu seperti simpel aja freelance. Dia kan menawarkan individu yang menawarkan layanan profesional secara mandiri seperti penulis, desainer, grafis, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita lihat ada kepemilikan kemitraan. Adalah bentuk kepemilikan usaha di mana ada 2 orang atau lebih bekerja sama untuk menjalankan bisnis dengan tujuan yang sama, di mana
ciri-ciri kepemilikan kemitraan ini salah satunya pembagian keuntungan dan kerugian. Nah, biasanya keuntungan dan kerugian usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Biasanya dalam proporsi kontribusi masing-masing mitra. Terus tuh yang kedua ciri-cirinya lagi tanggung jawab bersama, di mana setiap mitra ini bertanggung jawab